Pengukuran kinerja, penilaian kinerja, pertemuan 4. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kreitner dan Kinichi, terhadap beberapa persyaratan dalam pengukuran kinerja. Satu, dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang telah terjadi menjadi kepentingan individu. Yang kedua, mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja. Yang ketiga, mempunyai pemahaman tentang format, skala, dan instrumennya. Empat, harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar. Lalu ada pun masalah yang dapat timbul dalam pengukuran. Masalah yang dapat timbul dalam pengukuran adalah satu, terdapatnya banyak ukuran. Yang kedua, pengukuran tidak ada hubungan dengan strategi. Yang ketiga, pengukuran bersifat bias terhadap hasil dan memberitahu bagaimana hasil dicapai dan bagaimana sampai ke sana. Empat, sistem tidak sejajar dengan ukuran kinerja. Lima, pengukuran tidak mendukung struktur manajemen berdasarkan tindakan. Kriteria ukuran. Kriteria ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif, sehingga diperlukan adanya kinerja yang sama. Dengan kriteria yang sama, diharapkan memberi hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan adil. Lalu ada karakteristik ukuran kinerja. Karakteristik ukuran kinerja antara lain adalah satu, secara akurat mengukur variabel kunci kinerja. Terus yang kedua, termasuk basis komparasi untuk membantu pemahaman yang lebih baik yang ditunjukkan tingkat kinerja. Ketiga, dikumpulkan dan didistribusikan berdasarkan waktu. Keempat, dapat dianalisis secara makro dan mikro. Yang kelima, tidak mudah dimanipulasi untuk mencapai harapan hasil yang diinginkan. Lalu ada klasifikasi ukuran kinerja. Satu, produktivitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, cycle time. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya. Yang keenam, biaya. Lalu ada sifat ukuran. Menurut Werther dan Davis, tipe pengukuran dapat diklasifikasikan menjadi langsung dan tidak langsung, dan subjektif dan objektif. Yang ke satu, langsung, tidak langsung. Pengukuran secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui observasi. Observasi langsung terjadi apabila rater atau pengukur benar-benar melihat kinerja. Misalnya supervisor monitor secara langsung pekerjaan operator telepon. Observasi tidak langsung dilakukan apabila supervisor tidak berhadapan dengan operator telepon, tapi hanya menggunakan sarana pengganti kinerja sebenarnya. Lalu yang kedua, objektif subjektif. Pengukuran kinerja secara objektif merupakan indikator prestasi yang kerja yang dapat diperiksa oleh orang lain dan biasanya bersifat kuantitatif. Pengukuran kinerja secara subjektif merating berdasarkan standar pribadi atau pendapat dari yang melakukan evaluasi dan tidak dapat dikoreksi oleh lainnya. Menurut para ahli, yang ke satu, menurut Bakal, pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses dengan mana kinerja individu diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan seberapa baik bekerja kinerjanya selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua, menurut pandangan William, penilaian kinerja tidak lebih dari merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional pada umumnya menunjukkan pada kekurangan bawahan.
Umpan balik review kinerja. Umpan balik. Umpan balik pada awalnya bersifat top down, di mana atasan menyampaikan penilaiannya atas kinerja bawahannya, sehingga diharapkan bawahan dapat memperbaiki kinerjanya seperti diharapkan atasannya. Kayak nggak bisa deh. Umpan balik review kinerja. Pertemuan 5. Umpan balik. Umpan balik pada awalnya bersifat top down, di mana atasan menyampaikan penilaian atas kinerja bawahannya, sehingga diharapkan bawahan dapat memperbaiki kinerjanya seperti diharapkan atasan. Namun kemudian berkembang pengertian bahwa umpan balik dapat datang dari semua arah, baik dari atas, dari samping, maupun dari bawah. Umpan balik menurut para ahli. Menurut Hayward, umpan balik dapat didefinisikan sebagai informasi tentang perilaku masa lalu disampaikan sekarang yang mungkin mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Umpan balik menjadi tanggung jawab manajer dan pekerja karena keduanya memberi manfaat dari komunikasi yang jelas dan sedang berlangsung. Menurut Kretner dan Kinitsky, umpan balik adalah merupakan informasi objektif tentang kinerja individual atau kolektif. Kinerja setiap orang dominator di data dan dilaporkan kepada atasan sebagai umpan balik. Lalu ada fungsi umpan balik. Umpan balik melakukan dua fungsi bagi mereka yang menerimanya, yaitu fungsi instruksional dan fungsi motivasional. Umpan balik bersifat instruksional apabila mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengajarkan perilaku baru. Sebaliknya, umpan balik bersifat motivasional apabila digunakan sebagai alat untuk memberikan reward atau menjanjikan reward. Lalu umpan balik menurut para ahli. Menurut Kretner dan Kinitsky, para ahli melihat terdapat dua fungsi dari umpan balik, yaitu sebagai instruksional dan motivasional. Umpan balik menjadi instruksional bila ia mengklarifikasi peranan atau mengajarkan perilaku baru. Di sisi lain, umpan balik memberikan motivasi ketika ia berperan sebagai penghargaan atau menjanjikan penghargaan. Lalu penerima umpan balik. Terdapat tiga aspek dari penerima umpan balik yang memerlukan perhatian, yaitu satu, karakteristik individu, karakteristik kepribadian seperti self-esteem atau self-aviasi dapat membantu untuk merintangi kesiapan seseorang untuk menerima umpan balik. Mereka yang memiliki self-esteem dan self-aviasi rendah biasanya tidak secara aktif menerima umpan balik dan cenderung mengonfirmasi masalahnya. Dua, persepsi penerima. Umpan balik dapat memberi tanda positif atau negatif. Pada umumnya, orang cenderung mempersepsikan dan mengingat umpan balik positif lebih akurat daripada umpan balik negatif. Yang ketiga, evaluasi kognitif penerima. Atas penerimaan umpan balik secara kognitif mengevaluasi faktor seperti akurasinya, kredibilitas sumber, kejujuran sistem, harapan atas reward kinerja, dan standar yang masuk akal. Lalu ada umpan balik non-tradisional. Secara tradisional, umpan balik berasal dari atasan kepada bawahannya atau bersifat top down. Atasan memberikan penilaian kepada bawahan sehingga dapat dipergunakan bawahan untuk memperbaiki kinerja. Umpan balik yang baik menurut para ahli. Menurut Kretner dan Kinitsky ada beberapa catatan untuk membuat umpan balik yang baik seperti berikut. Satu, menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja
yang ada dan harapan yang jelas. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik secara spesifik terkait pada perilaku yang dapat diamati atau hasil yang dapat diukur. Yang ketiga, menggabungkan umpan balik pada bidang yang menjadi hasil utama. Lalu keempat, memberikan umpan balik secara mungkin. Lalu yang kelima, memberikan umpan balik positif untuk memperbaiki proses kinerja, bukan hanya hasil akhir. 6. Memfokuskan umpan balik pada kinerja dan bukan kepribadian. Lalu yang ketujuh, mendasarkan umpan balik pada informasi yang akurat dan kredibel. Lalu ada reaksi umpan balik. Satu, denial. Yang kedua, balance. Yang ketiga, sikap sehat terhadap umpan balik. Yang keempat, memperbaiki kemampuan menerima umpan balik. Lalu ada review kinerja. Menurut Lecky dan Thompson, seringkali terjadi tumpang tindih pandangan di antara para pakar tentang penggunaan istilah penilaian atau appraisal. Peninjauan ulang atau review dan evaluasi, ketiganya sering dipergunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Beberapa terminologi lain yang sering digunakan adalah self-assessment, employee review, dan performance evaluation, atau dinyatakan dengan cara lain yang dirasakan sesuai untuk organisasi. Lalu di sini ada pengertian review. Review kinerja merupakan penilaian formal oleh atasan atau manajer terhadap bawahannya atas kinerja dalam periode waktu tertentu yang dapat disepakati. Review kinerja merupakan proses yang berjalan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Atasan sebagai penilaian sering disebut sebagai the appreciation dan bawahan yang dinilai dinamakan appraise. Lalu di sini ada menurut Lawson, arti penting review. Satu, feedback atau umpan balik. Yang kedua ada improving performance atau memperbaiki kinerja. Yang ketiga, determining pay rise atau mempertimbangkan kenaikan upah atau gaji. Lalu yang keempat ada renewal of the work contract atau pembaruan kontrak kerja. Yang kelima, determine development needs atau mempertimbangkan kebutuhan pengembangan. Lalu ada kepentingan review kinerja pada tingkat departemen adalah sebagai berikut. Yang satu, promotion atau promosi. Yang kedua, redundancy atau berlebihan. Yang ketiga, setting goals and objective atau menetapkan tujuan dan sasaran. Lalu ada type review. Type review. Ada satu yaitu self-assessment review. Dalam review ini, pekerja diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerjanya sendiri, mengukur sendiri kinerjanya. Yang ketiga, yang kedua ada top-down review, merupakan review secara tradisional yang dilakukan oleh atasan untuk melihat seberapa jauh bawahannya mudah melakukan pekerjaannya seperti yang telah ditegaskan. Yang ketiga, peer review merupakan penilaian yang diminta dari rekan kerja setingkat sehingga saling bertindak sebagai mentor dan membantu memperbaiki kinerja. Yang keempat, subordinate review. Bawahan diberi kesempatan untuk melakukan review atas kinerja atasan langsung. Yang kelima, stakeholder review merupakan review yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan organisasi seperti pelanggan dan pemasok. Yang keenam, 360 degree review. Review yang dilakukan oleh semua orang atau pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan pekerja, baik oleh atasan, rekan kerja, stakeholder, dan bawahan. Tipe review ini merupakan tipe yang memberikan informasi lebih lengkap
terhadap kinerja staf. Menurut Patrick, terdapat 5 faktor untuk mengetahui beberapa kali frekuensi suatu review terhadap pekerjaan. Yang ke satu, tingkat komplikasi program. Yang kedua, tingkat antusiasme manajer terhadap program. Yang ketiga, jumlah staf tersedia untuk mengkoordinasi program. Yang keempat, jumlah orang dinilai oleh manajer. 5, keterampilan penilai. Mempersiapkan review. Mempersiapkan review itu ada beberapa macam. Yang pertama, satu, persiapan. Yang kedua, penilaian kinerja. Tiga, identifikasi tujuan. Keempat, merencanakan ke depan. 5, menciptakan lingkungan positif. 6, bersifat objektif. 7, merencanakan struktur. 8, mempersiapkan wawancara.